Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fajar Sidik Gumelar sebagai guru IPA kelas 9 di SMP Nasional Bandung. Oke, sebelum kita memulai materi, perhatikan dulu beberapa informasi yang akan saya sampaikan. Informasinya adalah, simaklah video edukasi ini secara keseluruhan sampai dengan selesai. Mengapa harus sampai selesai? Karena banyak informasi yang sangat bermanfaat bagi kalian. Oke, baik, langsung kita masuk ke materi. Pada pertemuan sebelumnya, tentunya kamu mengetahui bahwa besarnya gaya tarik atau tolak pada benda-benda bermuatan listrik ternyata dipengaruhi oleh jarak antara benda bermuatan tersebut. Contohnya, kamu harus mendekatkan penggaris plastik yang telah digosok sedekat mungkin dengan batang kaca agar kamu dapat melihat gejala gaya tarik-menarik terjadi. Jika penggaris plastik kamu letakkan pada relatif jauh dari batang, maka gaya tarik yang terjadi tidak dapat diamati karena kecilnya. Ternyata, gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara muatan listrik dipengaruhi oleh jarak antar muatan tersebut. Jika jarak antara muatan kecil atau berdekatan, maka gaya listrik yang terjadi besar. Sebaliknya, jika jaraknya diperbesar atau berjauhan, maka gaya listrik yang terjadi kecil. Gejala seperti ini yang kamu amati di atas telah diselidiki oleh ilmuwan Prancis yang bernama Charles Coulomb. Pada tahun 1785, beliau menyelidiki hubungan antara besar muatan dan jarak muatan dengan besar gaya listrik yang dihasilkan. Secara matematik, hukum Coulomb dirumuskan sebagai berikut. FC sama dengan K Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. Dengan keterangan, FC di sini sebagai gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik dari satuan Newton atau N. Q1 besar muatan pertama dalam satuan Coulomb dan Q2 besar muatan kedua dalam satuan Coulomb. R merupakan jarak antara dua benda bermuatan dalam satuan meter dan K adalah konstanta pembanding yang besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton M kuadrat per C kuadrat. Kita perhatikan gambar berikut. Pada gambar ke-1 menunjukkan bahwa arah gaya pada muatan sejenis akan tolak-menolak. Dan pada gambar kedua menunjukkan bahwa arah gaya pada muatan berbeda jenis akan tarik-menarik. Supaya kalian lebih memahami cara menghitung gaya Coulomb, kita perhatikan contoh soal berikut. Nomor 1. Dua muatan sejenis besarnya positif 2 kali 10 pangkat negatif 6 Coulomb dan positif 6 kali 10 pangkat negatif 4 Coulomb. Jika jarak kedua muatan 6 cm, berapakah gaya Coulomb yang dialami kedua muatan? Jika kita perhatikan soal berikut, terlihat bahwa kedua muatan bermuatan positif, sehingga dapat kita pastikan akan menghasilkan gaya tolak-menolak. Untuk menghitung berapa besar gaya yang diperlukan, kita simak langkah penyelesaian soal berikut. Oke, yang langkah pertama, kita diketahui dulu. Kita ketahui bahwa nilai Q1 sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 6 Coulomb, Q2 sama dengan 6 kali 10 pangkat negatif 4 Coulomb, dan R sama dengan 6 cm. Kita rubah terlebih dahulu ke satuan meter, menjadi 6 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Dan yang kita cari, FC atau gaya Coulomb. Dapat kita ketahui bahwa persamaan matematis dari hukum Coulomb adalah FC sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat atau dibagi R kuadrat. Kemudian, kita masukkan nilai yang sudah diketahui ke dalam persamaan dengan nilai konstanta pembanding sebesar 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat. Kita perhatikan baik-baik, persamaan tadi sudah kita masukkan angka dengan sebagai berikut. Menjadi FC sama dengan F9 kali 10 pangkat 9, 2 kali 10 pangkat negatif 6 kali 6 kali 10 pangkat negatif 4 dibagi 6 kali 10 pangkat negatif 4 dalam kurung dikuadratkan.
Langkah selanjutnya, kita hitung terlebih dahulu nilai dari 6 kali 10 pangkat negatif 4 dikuadratkan. Kita hitung 6 dikuadratkan menjadi 36 dan 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan menjadi 10 pangkat negatif 4. Kemudian kita hitung nilai pangkat dari 9 kali 10 pangkat negatif 6 kali 2 kali 10 pangkat negatif 6 kali 6 kali 10 pangkat negatif 4. Persamaan tersebut akan berubah menjadi FC 9 kali 12 kali 10. Kemudian nilai pangkat tadi 9 ditambah dalam kurung negatif 6 ditambah dalam kurung negatif 4. Kenapa kita tambahkan? Sesuai dengan operasi hitung bilangan pangkat, ketika pangkat dikali maka operasi hitungnya akan ditambah. Kemudian dibagi 36 kali 10 pangkat negatif 4. Kemudian dari hasil hitung 2 kali 6 yaitu 12 dan hasil hitung nilai pangkat 10 pangkat 9 tambah negatif 6 tambah negatif 4 menjadi 10 pangkat negatif 1. Selanjutnya di sini dapat kita lihat nilai 9 dan 36 dapat kita sederhanakan. Karena 36 dapat dibagi 9, angka 9 tadi kita coret dan 36 sehingga menghasilkan nilai 1 dan 4 atau 1/4. Dapat kita lihat hasil dari perhitungan yang sudah kita lakukan menghasilkan nilai FC sama dengan 12 kali 10 pangkat negatif 1 per atau dibagi 4 kali 10 pangkat negatif 4. Karena angka 12 dapat dibagi 4, kita dapat memperoleh hasil 3 menjadi FC 3 kali 10 pangkat negatif 1 dikurangi negatif 4. Di sini ada pertanyaan, kenapa harus dikurangi negatif 1? Pangkat negatif 1 dikurangi pangkat negatif 4. Karena di sini dapat kita lihat nilai bagi atau operasi hitung bagi itu yaitu dikurang ketika masuk ke dalam operasi hitung bilangan bulat. Jadi dapat kita peroleh hasilnya karena tadi negatif 1 dikurangi negatif 4. Ketika negatif bertemu dengan negatif akan menghasilkan nilai positif. Maka hasil yang kita peroleh adalah FC sama dengan 3 kali 10 pangkat 3 Newton. Selanjutnya kita perhatikan soal kedua. Soal kedua ini berbeda dengan soal yang nomor 1. Kenapa? Karena di sini kita akan melihat perbandingan jika muatan yang diperbesar dan juga perbandingan jika jarak muatan yang diperbesar. Nomor 2, soalnya yaitu dua buah muatan besarnya Q1 dan Q2 berada pada jarak R memiliki gaya kolom sebesar FC. Berapakah besar gaya kolom jika yang A muatan pertama diperbesar 6 kali dan B jika jarak kedua muatan diperbesar 4 kali. Langkah pertama kita kerjakan dulu soal pada poin A. Penyelesaiannya ketika kondisi awal Q1, Q2 dan Q1, Q2R dan FC berlaku persamaan FCK Q1 kali Q2 per R kuadrat. Pada kondisi muatan diperbesar, Q1 berubah menjadi 6 Q1, menyebabkan gaya kolom berubah menjadi F aksen. Sehingga berlaku F aksen sama dengan Q1 kali Q2 per R kuadrat. Kita kerjakan terlebih dahulu soal pada poin A. Penyelesaiannya, pada kondisi awal, Q1, Q2, R, dan FC berlaku persamaan FC sama dengan Q1 kali Q2 per R kuadrat. Pada kondisi muatan diperbesar, Q1 berubah menjadi 6Q1. Karena tadi di soal kita perhatikan bahwa muatan pertama diperbesar 6 kali. Menyebabkan gaya kolom berubah menjadi F aksen. Sehingga berlaku persamaan F aksen sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat atau dibagi R kuadrat. Sekarang kita perhatikan. F aksen sama dengan K 6Q1 kali Q2 per R kuadrat. Kenapa Q1 berubah menjadi 6? Karena sesuai soal tadi, kita ketahui bahwa muatan pertama diperbesar 6 kali, sehingga berubah menjadi Q1. Sehingga persamaan tadi dapat berubah menjadi F1 sama dengan 6 kali K Q1 kali Q2 per R kuadrat. Pertanyaannya, mengapa 6 tadi dipindah ke depan? Sebenarnya,
nilai 6 tadi dipindah ke depan ini untuk menyederhanakan penyelesaian soal. Supaya kita dapat mengetahui berapa sih perubahan gaya yang dialami. Sehingga kita peroleh nilai F aksennya itu sama dengan 6 kali FC atau 6 kali gaya semula. Oke. Kita lanjut ke soal pada poin B. Pada soal poin B, di sini terlihat ada perubahan jarak yang diperbesar menjadi R aksen sama dengan 4R. Menyebabkan gaya kolom berubah menjadi F aksen, sehingga berlaku persamaan F aksen sama dengan K Q1 kali Q2 per R aksen kuadrat. Selanjutnya, kita masukkan nilai R aksen tadi yang memiliki nilai 4R. Oke, kita masukkan nilainya, sehingga menjadi F aksen sama dengan K Q1 kali Q2 dalam kurung 4R kuadrat. Selanjutnya, karena tadi ada operasi hitung kuadrat, kita kuadratkan nilai 4 tadi. Dan kita peroleh hasil 4 pangkat 2, dan R-nya pun jangan lupa kita kuadratkan menghasilkan nilai 16R pangkat 2, sehingga persamaannya menjadi F aksen sama dengan K Q1 kali Q2 dibagi 16R kuadrat. Nah, ketika selesai kita hitung operasi pemangkatan 4 tadi, dapat kita ubah lagi bentuk persamaannya. Kita geser angka 16 tadi per 16 tadi ke depan. Di depan nilai K sehingga berubah menjadi bentuk 1 per 16. Ya, nilai per 16 dan 1 per 16 itu memiliki nilai yang sama. Jadi, boleh kita ubah ke depan supaya kita dapat mengetahui bentuk atau perubahan nilai F yang kita ketahui. Selanjutnya, karena tadi per 16 dipindahkan ke depan, persamaannya berubah menjadi F aksen sama dengan 1 per 16 K Q1 kali Q2 per R kuadrat. Karena nilai K Q1 kali Q2 sama dengan R kuadrat itu adalah nilai gaya kolom, sehingga dapat kita peroleh hasil F aksen sama dengan 1 per 16 FC atau berubah 1 per 16 gaya kolom dari gaya kolom semula. Oke, selanjutnya tadi kita sudah bahas beberapa contoh soal, ada 2 contoh soal. Supaya kalian lebih memahami cara menghitung gaya kolom kalian, harus mengerjakan soal berikut ya. Nah, demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Akhir kata, saya Fajar Siddiq Gumelar, mohon pamit dan sampai jumpa lagi. Terima kasih, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.